Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciara dari absen 8 ingin membacakan buku non-fiksi yang berjudul Berani Tidak Disukai. Dalam bab pertama menjudulkan Malam Pertama. Dalam percakapan antara seorang pemuda dan seorang filsuf, mereka membahas tentang filsafat Yunani dan teori psikologi Adler. Filsuf tersebut menyebut bahwa ia sangat tertarik pada filsafat Yunani sejak remaja dan sedang menerjemahkan karya Plato. Kemudian, mereka membicarakan tentang teori psikologi Adler yang merupakan aliran psikologi yang benar-benar baru yang didirikan oleh ahli kejiwaan dari Australia pada awal abad ke-20. Pemuda tersebut mengungkapkan kekagetannya bahwa seorang pakar filosofi Yunani tertarik pada psikologi. Namun, filsuf tersebut menjelaskan bahwa teori psikologi Adler sejalan dengan filsafat Yunani dan layak menjadi kajian tersendiri. Ketika pemuda tersebut menyebut bahwa ia hanya memiliki pengetahuan sekilas tentang teori psikologi Freud dan Jung, filsuf menjelaskan bahwa Adler merupakan salah satu anggota inti asli masyarakat psikoanalisis Vienna yang saat itu dipimpin oleh Freud. Namun, Adler memisahkan diri dari kelompok tersebut dan mengusulkan teori psikologi individual yang berbasis pada teori orisinalnya sendiri. Kemudian, filsuf tersebut menekan bahwa meskipun ilmu psikologi pada intinya cenderung dikaitkan dengan Freud dan Jung, Adler juga dihormati di seluruh dunia sebagai salah satu dari 3 sosok berpengaruh di bidang ini. Pemuda tersebut kemudian mengakui bahwa ia seharusnya belajar lebih banyak tentang Adler dan filsuf tersebut mengatakan bahwa wajar jika pemuda tidak pernah mendengar tentang Adler. Namun ia menekankan bahwa gagasan Adler dikatakan lebih maju ratusan tahun dari masanya dan bahkan hari ini kita belum sungguh-sungguh berhasil memahaminya. Filsuf tersebut juga mengungkapkan bahwa ia adalah seorang filsuf. Orang yang hidup berfilosofi, ia percaya bahwa teori psikologi Adler dapat menjadi perwujudan dari puncak kebenaran dan pemahaman manusia. Dan gagasan Adler merupakan gagasan yang inovatif dan teorisial itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Putri Anindya dari kelas 7K dengan nomor absen 16 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu mereview buku non-fiksi. Kali ini saya akan mereview buku non-fiksi berjudul Berani Tidak Disukai dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Malam pertama, halaman 12-16 dengan judul Trauma Itu Tidak Ada. Di bab ini, kita bisa mendapatkan pembelajaran baru bahwa sebenarnya trauma adalah sesuatu hal yang kita buat di pandangan kita. Trauma ada bukan karena kita menjalani hal tersebut, namun trauma bisa muncul karena pandangan kita terhadap hal yang terjadi. Bila pandangan kita terhadap yang terjadi adalah positif, maka tidak akan ada trauma. Halaman 17-20 di malam pertama dengan judul Manusia Menciptakan Amarah. Di bab yang berjudul Manusia Menciptakan Amarah ini, pembelajaran yang bisa diambil adalah segala sesuatu merupakan pilihan manusia. Jika manusia tersebut mencoba untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu, lalu memberitahu sang pelayan dengan baik-baik, maka tidak akan ada keributan. Pastinya, manusia tersebut akan merasa marah. Tapi kemarahan itu bisa reda jika ia tidak memilih untuk langsung berteriak kepada sang pelayan. Jadi, segala sesuatu yang terjadi adalah pilihan manusia, pilihan spontan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Pratama. Saya akan membacakan novel judul Berani Tidak Disukai. Malam pertama. Aku tidak menyangkal halwa moniala. Semua memang memilikinya. Itu sudah pasti. Tapi kalian hendak memberitahukan bahwa orang adalah makhluk yang tidak bisa menahan emosi. Aku akan membantah teori
psikologi Adler adalah bentuk pemikiran yang sama sekali bertolak belakang dengan nihilisme. Kita tidak dikendalikan oleh emosi. Dalam artian ini, meskipun menunjukkan bahwa manusia tidak dikendalikan oleh emosi, berarti itu juga menunjukkan bahwa kita tidak dikendalikan oleh masalah. Bagaimana bisa aku bersikap nihilis? Pikirkan saja, aku tidak menyangkal bahwa emosi ada. Oke, misalkan ada seorang yang orang tuanya bercerai di masa lalu. Persoalan bukanlah apa yang terjadi, tapi bagaimana menyikapinya. Tepat sekali. Itu benar. Hidup ini bukan hanya sulit, aku tidak mau menerimanya, tapi masa lalu sangatlah kuat. Pikirkan berbagai kemungkinannya. Jadi maksudmu seseorang harus selalu mengadopsi dasar pemikiran bahwa manusia dapat berubah. Tentu saja, pemuda itu berhenti sejenak dan menatap sekeliling ruang belajar sang filsuf. Baiklah, ya. Lalu, apakah menurutmu aku bisa menjadi orang seperti dia? Di titik ini, aku harus berkata bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Aha, sekarang kau memperlihatkan warna aslimu. Jadi, apakah kau akan mencabut teorimu? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syakwila Karensa Fahira, saya dari kelas 7K. Kali ini saya akan presentasikan tentang buku non-fiksi yang berjudul Berani Tidak Disukai. Buku ini diciptakan oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, yaitu fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup, dan meraih kebahagiaan sejati. Di dalam buku ini ada 5 bab yang disebut sebagai malam pertama hingga malam kelima. Saya akan membahas malam pertama terlebih dahulu. Pada malam pertama, ada yang berjudul Apakah Kau Puas Dengan Apa Adanya Dirimu? Bagian tersebut mengenai seorang pemuda yang ingin seperti orang lain karena ia tidak mencintai dirinya sendiri dan merasa bahwa jika dirinya menjadi orang tersebut, maka hidupnya akan bahagia. Bagaimanapun, ia tidak akan bisa menjadi orang lain karena ia bukanlah orang tersebut. Yang penting bukanlah dengan apa seseorang dilahirkan, namun bagaimana dia memanfaatkannya. Dikutip dari kata-kata Adler. Selanjutnya, yaitu ketidakbahagiaan adalah sesuatu yang kau pilih untuk dirimu sendiri. Pada bagian ini menceritakan tentang pemuda merasa bahwa di dunia tidak adil, ia berfokus pada pemikiran dengan apa kita dilahirkan. Menurut filsuf, kita tidak membutuhkan penggantian, melainkan pembaharuan. Kau menempati hidup ini sulit, bahkan berharap bisa terlahir kembali sebagai orang yang berbeda. Tapi kau sekarang tidak bahagia karena kau sendirilah yang memilih untuk menjadi tidak bahagia. Wabarakatuh. Nama saya Marfa Kanata Musyapada dari absen 19. Pemuda, jika engkau hendak menyatakan berbagai hal dengan begitu memaksa, tolong beri penjelasan secara lengkap. Sebagai awalnya, apa perbedaan etiologi dan teleologi? Filsuf, misalkan kau terkena flu dan demam tinggi, lalu pergi menemui dokter. Lalu misalkan sang dokter berkata, penyebab sakitmu adalah karena kemarin saat keluar kau tidak berpakaian cukup tebal. Jadi itulah sebab kau terkena flu. Sekarang apakah engkau akan merasakan puas dengan itu? Pemuda, tentu saja tidak. Bagiku alasan itu tidak penting. Entah caraku berpakaian atau karena saat itu hujan atau apapun gejala yang kuderita. Fakta bahwa aku menderita demam tinggi saat ini, itulah yang penting. Kalau dia dokter, aku perlu dia menyembuhkanku dengan meresepkan obat, memberi suntikan atau mengambil apapun tindakan khusus yang diperlukan. Filsuf, tapi mereka yang memiliki pendirian etiologis termasuk sebagian besar konselor dan psikiater akan beralasan bahwa apa yang sedang kau derita bersumber dari penyebab ini dan itu di masa lalu. Mereka pada akhirnya hanya akan menghiburmu dengan berkata, kau lihat itu bukan salahmu. Pendapat apa yang disebut-sebut sebagai trauma adalah ciri. Malam kedua, seorang pemuda sedang berdiskusi dengan seorang filsuf tentang masalah harga diri. Pemuda tersebut tidak menyukai dirinya sendiri karena merasa tidak memiliki kelebihan dan hanya memiliki kelemahan.
Namun, filsuf tersebut menunjukkan bahwa pemuda hanya fokus pada kekurangan dirinya dan tidak melihat poin-poin yang menjadi kelebihannya. Filsuf juga menyatakan bahwa pemuda telah bertekad untuk tidak menyukai dirinya sendiri, sehingga dia hanya melihat kekurangan-kekurangannya. Filsuf kemudian menyarankan pemuda untuk merinci kekurangan-kekurangannya, untuk kemudian mengidentifikasikan perasaannya. Pemuda merinci beberapa kekurangan yang dimilikinya, termasuk kekurangan kepercayaan diri, selalu pesimistis, terlalu canggung, tidak bisa bersikap wajar, serta merasa bahwa tidak ada yang bisa disukai dari wajah dan tubuhnya. Filsuf kemudian bertanya tentang perasaan pemuda saat merinci kekurangan-kekurangannya, yang kemudian pemuda mengakui bahwa hal itu membuat suasana hatinya tidak enak. Filsuf kemudian memberikan contoh tentang mahasiswi yang juga memiliki masalah harga diri, yang memiliki kekhawatiran dengan wajahnya yang gampang merona. Setelah berhasil mengatasi kekhawatirannya, dia akan mengungkapkan perasaannya pada seorang lelaki yang diam-diam disukainya. Diskusi antara pemuda dan filsuf tersebut menggambarkan pentingnya memperhatikan kelebihan diri dan menghindar hanya fokus pada kekurangan diri. Filsuf juga mengajak pemuda untuk memahami perasaannya dan mengidentifikasikan alasan mengapa dia merasa tidak memiliki harga diri yang baik. Malam kedua, halaman 62-67 dengan judul Perasaan inferior adalah asumsi yang subjektif. Perasaan inferior adalah istilah yang berkaitan dengan ukuran nilai seseorang terhadap dirinya. Perasaan inferior bersifat subjektif, yang artinya ukuran nilai tersebut adalah sesuatu hal yang kita buat di pandangan kita. Karena perasaan inferior adalah sesuatu yang kita buat menurut pandangan kita, maka itu bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung kita memilih positif atau negatifnya. Masih di malam kedua dengan halaman 68-73 dan judul Kompleks inferioritas hanyalah alasan. Perasaan inferior adalah sesuatu hal yang dimiliki semua orang dan memiliki pandangan positif, negatif. Perasaan inferior bisa menjadi landasan pacu bagi seseorang untuk lebih baik dan lebih maju. Namun, jika perasaan inferior ini berlebihan, maka akan muncul kompleks inferioritas. Jika perasaan inferior adalah seperti, saya tidak punya pendidikan yang tinggi, maka saya harus bekerja lebih keras ketimbang yang lain, dan kompleks inferioritas adalah seperti, saya tidak punya pendidikan yang tinggi, jadi saya tidak bisa sukses seperti yang lain. Ketika seseorang bersikeras dengan pemikiran A adalah situasinya, maka B tidak bisa dilakukan adalah kompleks inferioritas dan bukan perasaan inferior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran Pratama ingin membacakan novel yang berjudul Berani Tidak Disukai halaman 88 sampai halaman 100. Filsuf, ayo berikan hal-hal yang masih mengganggu di awal. Kau mengungkapkan ketidakpuasanmu terhadap definisi Adler bahwa sebuah persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Bukan itu menjadi landasan bagi diskusi kita tentang perasaan inferior? Pemuda, ya, itu benar. Topik ini terlalu emosional dan aku hampir saja lupa. Kalau begitu, pertimbangkan sebentar hal ini. Andaikan dirimu secara spesifik sadar sedang berkompetisi dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam hubunganmu dengan mereka, engkau tidak punya pilihan selain menyadari kemenangan atau kekalahanmu. Tuan A berhasil masuk ke universitas terkemuka ini. Tuan B mendapat pekerjaan di perusahaan besar. Dan Tuan C berhasil menjalin hubungan dengan wanita yang sangat menarik. Dan kau akan membandingkan diri dengan mereka dan berpikir cuma inilah yang kumiliki adalah musuh yang sama sekali tidak boleh dianggap remeh, yang mengintai di balik setiap celah dan menyerang dengan tiba-tiba. Pendeknya, dunia adalah tempat yang mengerikan. Musuh yang sama sekali tidak boleh dianggap remeh. Orang yang sedang bersaing denganku, inilah yang membuat persaingan menjadi begitu menakutkan. Sekalipun kau bukan penyundang, sekalipun kau terus-menerus meraih kemenanganmu, kalau kau
telah menempatkan diri dalam kompetisi, kau tidak akan pernah merasakan kedamaian sedetik pun. Hei, itu sindiran halus untukku kan? Mungkin aku memang melihat orang-orang di sekitarku sebagai musuh. Aku terus-menerus khawatir diserang dengan anak panah yang bisa terbang ke arahku sewaktu-waktu. Aku selalu berpikir bahwa aku selalu diawasi, bahwa aku sedang dinilai dengan keras, dan bahwa aku akan diserang, dan mungkin juga benar bahwa ini merupakan reaksi yang canggung, sama seperti remaja yang terobsesi dengan cerminnya tadi. Orang-orang di dunia tidak sedang memperhatikanku, sekalipun aku berjalan jungkir balik di jalanan, mereka tidak akan memperhatikannya. Tapi aku tidak tahu apakah kau hendak mengatakan bahwa bagaimanapun perasaan inferior yang kumiliki adalah sesuatu yang kupilih sendiri dan memiliki tujuan? Bagiku, ini jelas tidak masuk akal. Dan kenapa begitu? Aku memiliki saudara laki-laki yang lebih tua 3 tahun dariku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marfa Kela Trimusafada dari absen 19. Memberikan pernyataannya, menyesatkan tentang pengalaman kerjaannya atau menunjukkan loyalitas berlebihan pada merek pakaian tertentu adalah bentuk-bentuk pemberian kewenangan dan barangkali juga mengandung aspek-aspek kompleks superioritas dalam setiap kasus. Bukan berarti aku memang superior atau spesial, hanya saja dia sedang membuat aku tampak superior dengan mengikatkannya kepada otoritas. Singkat kata, ini adalah perasaan superior buatan pemuda, dan yang menjadi fondasinya adalah perasaan inferior yang inteks versus. Tentu saja, aku tidak tahu banyak tentang salah ciri khas etiologi pemuda. Tunggu dulu, apakah engkau sama sekali menyangkal keberadaan trauma? Filsuf, ya, benar, dengan tegas. Pemuda, bukankah kau tahu dalam Malam kedua, yaitu ada bagian yang mengenai benang merah dan rantai yang kaku. Menceritakan, jika engkau ingin mempunyai teman dekat, maka ubahlah dirimu terlebih dahulu. Jangan mengganggu orang lain untuk berubah, tapi jadilah yang pertama melangkah maju. Cinta merupakan rasa yang membuat orang itu dapat bersikap sangat bebas. Seseorang dapat merasa tenang, bersikap alami tanpa minder. Itu adalah cinta sejati. Selanjutnya yaitu jangan tertipu oleh dusta kehidupan. Sebenarnya kita kesal terhadap seseorang itu karena kita mencari-cari kekurangan orang tersebut. Sebab kita sendiri yang memutuskan bahwa ingin menjauhi orang tersebut, padahal hal tersebut sudah biasa dihadapi. malam ketiga, aku seharusnya berinteraksi dengan orang itu secara berbeda, dan aku akan menjadi muram dan memikirkannya dan dipenuhi rasa bersalah. Filsuf, tidak ingin dibenci orang lain bagi manusia ini adalah hasrat yang sepenuhnya wajar dan merupakan impuls atau dorongan hati. Kan, tokoh raksasa di bidang filosofi modern menyebut hasrat ini kecenderungan diri. Filsuf, ya, ini adalah hasrat naluriah seseorang, hasrat impulsifnya sekarang. Kalau seseorang mengatakan bahwa hidup itu seperti batu yang menggelinding turun dan membiarkan kecenderungan diri dan atau hasrat atau impuls itu menguasai setiap kali menginginkannya sebagai kebebasan, dia keliru. Hidup dengan cara demikian hanyalah hidup yang diperbudak oleh hasrat dan dorongan hatinya. Kebebasan sejati adalah sikap yang mirip dengan upaya mendorong diri sendiri naik. Pemuda, mendorong diri sendiri naik. Filsuf,
batu tidak punya kekuatan. Begitu mulai menggelinding turun, batu itu akan terus bergulir sampai terbebas dari hukum gravitasi alam dan inersia. Tapi kita bukan batu, kita makhluk yang mampu melawan kecenderungan diri. Kita bisa menghentikan diri kita yang sedang menggelinding turun dan memanjat naik. Harsyad untuk diakui mungkin adalah harsyad dialami. Jadi apakah engkau akan terus menggelinding turun demi menerima pengakuan dari orang lain? Apakah engkau akan membuat dirimu sendiri aus seperti batu yang sedang menggelinding pergi sampai semua permukaannya menjadi mulus, ketika yang tertinggal hanyalah satu bola bundar kecil? Apakah itu akan menjadi aku yang sejati? Tidak mungkin. Pemuda, apakah maksudmu melawan naluri dan dorongan hati adalah kebebasan? Filsuf, seperti yang berulang kali kutanyakan, dan sejati tidak mungkin. Pemuda, apakah maksudmu melawan naluri dan dorongan hati adalah kebebasan? Filsuf, seperti yang berulang kali kutanyakan, dalam teori psikologi Adler, kita berpikir bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Dengan kata lain, kita berupaya melepaskan diri dari hubungan-hubungan interpersonal tersebut. Kita upaya untuk bebas dari semua itu. Akan tetapi benar-benar mustahil untuk hidup di alam ini, mengingat apa yang telah kita diskusikan hingga saat ini. Kesimpulan yang kita raih tentang apa itu kebebasan seharusnya sudah jelas. Pemuda, apa itu? Filsuf, singkatnya, kebebasan berarti tidak disukai oleh seorang lain. Pemuda, apa itu? Filsuf, artinya kau tidak disukai dengan orang lain. Ini bukti bahwa kau sedang menggunakan kebebasanmu dan hidup dalam kebebasan, dan tanda bahwa kau hidup sesuai dengan prinsip-prinsipmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran Pratama akan membacakan novel yang berjudul Berani Tidak Disukai. Pada bab ketiga, malam ketiga. Katakanlah ada seorang anak yang mengalami kesulitan belajar. Dia tidak menaruh perhatian di kelas, tidak mengerjakan PR, bahkan meninggalkan buku-bukunya di sekolah. Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Kau ayahnya. Tentu saja aku akan mencoba segala hal yang terpikir olehku untuk membuatnya mencurahkan tenaga untuk belajar. Kalau begitu, aku ingin mengajukan satu pertanyaan lain. Sayangnya aku semata belajar untuk sekolah dan ujian secara rutin. Aku mengerti. Baiklah, aku akan membicarakan hal ini dari sikap dasar teori psikologi Adler ketika seseorang dihadapkan pada tugas untuk belajar. Misalnya, dalam teori psikologi Adler, kita mempertimbangkannya dari perspektif tugas siapakah itu? Tugas siapa? Apakah anak itu belajar atau tidak? Lalu bagaimana dengan orang yang suka mengurung diri? Misalnya, apakah dia bisa keluar dari situasi tersebut atau tidak? Kalau begitu, andai anakmu sendiri yang mengasingkan diri, apa yang akan kau lakukan? Pertama, aku sendiri akan berpikir, ini adalah tugasnya. Aku tidak akan mencoba mengintervensi situasinya, dan aku akan bertahan untuk tidak terlalu memusatkan perhatian pada situasi tersebut. Sekian, terima kasih. Malam ketiga, halaman 149 sampai 153 dengan judul Cara Mengesampingkan Masalah dalam Hubungan Interpersonal.
Semua orang punya penderitaannya sendiri pada hubungan interpersonal, terutama pandangan orang lain terhadap diri kita sendiri. Pandangan orang terhadap diri kita sendiri memang penting, tapi kita tidak perlu pusing dengan pandangan tersebut. Jalani hidup sesuai yang kau inginkan, jalani hidup dengan seluruh keputusan yang kau putuskan sendiri, dan bukan keinginan orang lain. Cara kita untuk mengesampingkan masalah hubungan interpersonal adalah membagi tugas. Membagi sesuatu hal yang patut kita urusi dan tidak seharusnya kita urusi, termasuk pandangan orang lain terhadap kita. Pandangan orang lain terhadap kita adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, terutama pandangan orang yang tidak menyukai diri kita. Kita tidak perlu berusaha mengambil hatinya hanya karena kita takut dengan pandangan tersebut. Pandangan orang lain terhadap kita bukanlah sesuatu yang harus kita urusi. Masih di malam ketiga, halaman 154-160 dengan judul Memotong Sampul Gordia. Pembagian tugas adalah sesuatu yang efektif dalam hubungan interpersonal. Pembagian tugas adalah jalan masuk menuju kemerdekaan hubungan interpersonal. Dengan pembagian tugas ini, maka akan ada jarak yang pas bagi diri sendiri dengan orang lain di hubungan interpersonal. Jarak yang pas tersebut dapat memudahkan hubungan interpersonal karena akan adanya kesadaran dalam batasan. Seseorang harus siap memberi pertolongan jika orang tersebut membutuhkannya, tapi tidak lewat batas atau teritori mereka. Pada malam ketiga, saya akan membahas hasrat untuk diakui membuatmu terbelenggu. Jika seseorang hidup dengan cara memuaskan ekspektasi orang lain dan mempercayakan hidup pada orang lain, itu adalah cara hidup orang yang sedang mendustai diri sendiri dan dia memperpanjang dustanya pada orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, seperti apakah kebebasan sejati itu? Wajar jika seseorang membencimu, kau tidak punya hak untuk melarangnya. Seperti pepatah yang berkata wajar kalau seseorang berupaya membawa seekor kuda ke air. Tapi apakah kuda itu minum atau tidak, itu bukanlah tugasnya. Untuk malam ketiga, ada seorang pemuda mengunjungi seorang filsuf untuk mendengar tentang tidak disukai. Filsuf menyadari bahwa topik tersebut bukanlah hal yang mudah ditelan dan mungkin memerlukan waktu untuk dicerna. Filsuf memutuskan untuk membicarakannya lebih jauh pada kesempatan lain karena dia merasa pemuda tidak akan bisa menyimpan di otaknya. Filsuf tersebut mengalihkan pembicaraan ke masalah pribadi yang berkaitan dengan pembagian tugas sebelum mengakhiri saat hari itu. Kemudian, filsuf membicarakan hubungannya dengan ayahnya. Filsuf mengungkapkan bahwa hubungan dengan ayah selalu goyah. Bahkan saat ia masih kecil, ibu filsuf meninggal ketika ia masih berusia 20 tahun dan tidak pernah terlibat dalam obrolan yang nyata dengannya. Setelah itu, hubungan filsuf dengan ayahnya menjadi sangat kaku. Namun, filsuf mengungkapkan bahwa ia mengetahui teori psikologi Adler dan memahami berbagai gagasan Adler yang membantunya mengatasi masalah pribadi tersebut. Selanjutnya pada malam keempat yaitu ada psikologi individual dan holisme. Holisme adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa sistem alam semesta dipandang sebagai sesuatu yang utuh dan bukan merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang terpisah. Alfred Adler memandang bahwa setiap orang memiliki rasa rendah diri sejak kecil. Orang bekerja untuk mengatasi inferioritas atau perasaan yang berasal dari kekurangan diri, dengan menunjukkan keunggulannya kepada orang lain. Selanjutnya yaitu tujuan dari hubungan interpersonal adalah perasaan sosial. Hubungan interpersonal adalah sumber ketidakbahagiaan dan sumber kebahagiaan. Perasaan sosial adalah indeks yang paling penting untuk mempertimbangkan kondisi hubungan interpersonal yang membahagiakan. Malam keempat, jangan tertipu oleh dusta kehidupan. Pemuda A ini mulai membingungkan. Kau berkata, aku melihat orang lain seperti musuh dan tidak bisa menganggap mereka sebagai kawan persaingannya. Terus, karena aku melarikan diri dari tugas-tugas kehidupanku, apa artinya itu? Filsuf, andai saja misalnya ada Pak A yang tidak disukai karena dia memiliki
sejumlah kekurangan yang kulitnya dimanfaatkan. Pemuda, hahaha, kalau kita mencari orang-orang yang tidak disukai dan banyak kandidat. Filsuf, tapi kau tidak menyukai Pak A bukan karena engkau tidak bisa memanfaatkan kekurangannya. Engkau sudah memiliki tujuan tidak menyukai Pak A, lalu mulai mencari kekurangannya untuk memenuhi tujuan tersebut. Pemuda, itu konyol. Untuk apa aku melakukannya? Filsuf, agar engkau bisa menghindari dari hubungan interpersonal dengan Pak A. Terus pemuda, tidak mungkin, itu benar-benar mustahil. Jelas urutannya terbaik. Dia melakukan sesuatu yang tidak disukai, bisa menghindari dari hubungan interpersonal dengan Pak A. Terus pemuda, tidak mungkin, itu benar-benar mustahil. Jelas urutannya terbaik. Dia melakukan sesuatu yang tidak disukai, itulah alasan kalau tidak aku punya alasan untuk merasa tidak suka padanya. Filsuf, tidak, engkau salah. Ini mudah dilihat kalau engkau mengingat kembali contoh perpisahan dengan orang yang tadinya memiliki hubungan asmara denganmu. Dalam hubungan di antara kekasih atau pasangan yang sudah menikah, dan ada masa ketika setelah mencapai titik tertentu, seseorang menjadi gusar dengan segala hal yang dikatakan atau yang dilakukannya. Terus misalnya seorang wanita tidak perlu dengan cara pasang makanan, terus pasang makanan, penampilan yang cukup agak minor, terus bisa memicu emosinya. Sekian, terima kasih. Malam keempat, halaman 200-206. Mendengar suara dari komunitas yang lebih besar. Manusia hidup di seluruh komunitas, entah itu masyarakat, sekolah, atau rumah tempat kita tinggal. Dari seluruh komunitas yang kita punya, pasti ada satu komunitas yang paling disukai, entah itu sekolah atau rumah tempat kita tinggal. Namun, meskipun kita sangat menyukai komunitas tersebut, tidak akan ada rasa kepemilikan seperti aku nyaman berada di sini. Karena pasti ada sisi yang kita tidak sukai di dalam komunitas tersebut. Seringkali ketika kita menemukan sisi buruk atau sisi yang kita tidak sukai di dalam komunitas, kita akan merasa kecewa. Padahal sebenarnya begitu banyak komunitas lain yang bisa kita lihat. Jangan melekat pada komunitas kecil yang ada tepat di hadapanmu. Selalu ada lebih banyak kau dan aku, dan lebih banyak setiap orang dan kehadiran komunitas yang lebih besar. Malam keempat, halaman 207-213, jangan menegur atau memuji. Seringkali kita memuji orang lain atas pekerjaannya seperti kerja bagus atau you did really well. Tapi mendidik seorang dengan cara memuji bukan hal yang cukup baik. Mereka akan jauh lebih banyak melakukan sesuatu kegiatan jika dipuji dan akan melakukan kegiatan tersebut karena dipuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran Pratama akan membacakan tugas bahasa Indonesia novel berjudul Berani Tidak Disukai. Bagian malam keempat. Seperti yang mungkin kau ingat dari diskusi kita tentang pembagian tugas, aku sudah mengemukakan topik intervensi. Ini adalah tindakan mencampuri tugas orang lain. Jadi, kenapa seseorang melakukannya? Ini juga dilatari hubungan vertikal yang sedang berlangsung. Justru karena seseorang meresepsikan hubungan interpersonal sebagai hubungan vertikal dan melihat pihak lain berada di bawahnya. Berarti ia mengintervensi lewat intervensi. Dia mencoba membawa pihak lain ke arah yang diinginkan. Dia meyakinkan diri bahwa dia benar dan
pihak satunya salah. Tentu saja intervensi di sini adalah manipulasi, bukan yang lain. Orang tua yang memerintahkan anaknya untuk belajar adalah contoh khasnya. Mereka mungkin bertindak dengan niat yang baik dari sudut pandang mereka, tapi ketika sampai pada intinya, orang tua itu sedang mencampuri dan berupaya memanipulasi anak untuk menuju arah yang mereka harapkan. Kalau seseorang bisa membangun hubungan horizontal, apakah intervensi tersebut akan menghilang? Ya, pasti. Dan tindakan itu tidak dipaksakan orang yang dipuji oleh orang lain. Dia menjadi sadar benar dengan kemampuannya dan memperoleh kembali keberaniannya. Saat menerima pujian menjadi tujuan utama seseorang, dia sedang memilih cara hidup yang sejalan dengan sistem nilai orang lain. Jadi, bicara konkretnya bagaimana seseorang melakukannya. Itu saja benar bahwa aku berguna bagi masyarakat. Diskusi tentang perasaan sosial menjadi lebih membingungkan dari sebelumnya. Malam keempat, gagasan bahwa menjadi berguna bagi orang lain adalah hal yang memberi seseorang kesadaran sesungguhnya akan nilai dirinya. Kalau gagasan itu dibalik, orang-orang yang tidak memiliki kegunaan bagi orang lain sama sekali tidak ada harganya. Kalau kita membawanya ke kesimpulan yang logis, hidup seorang bayi yang baru lahir dan hidup orang-orang yang menderita cacat dalam lumpuh, serta hidup orang tua yang berbaring di ranjang juga tidak layak dijalani. Tanpa menilai apakah orang lain sudah melakukan sesuatu atau tidak, seseorang bersyukur karena mereka ada, karena keberadaan itu sendiri, dan mengarahkan perhatian pada hal itu dengan penuh rasa syukur. Malam keempat, jangan tertipu oleh dusta kehidupan. Pemuda A ini mulai membingungkan. Kau berkata, aku melihat orang lain seperti musuh dan tidak bisa menganggap mereka sebagai kawan persaingannya. Terus, karena aku melarikan diri dari tugas-tugas kehidupanku, apa artinya itu? Filsuf, andai saja misalnya ada Pak A yang tidak disukai karena dia memiliki sejumlah kekurangan yang kulitnya dimanfaatkan. Pemuda, hahaha, kalau kita mencari orang-orang yang tidak disukai dan banyak kandidat. Filsuf, tapi kau tidak menyukai Pak A bukan karena engkau tidak bisa memanfaatkan kekurangannya. Engkau sudah memiliki tujuan tidak menyukai Pak A, lalu mulai mencari kekurangannya untuk memenuhi tujuan tersebut. Pemuda, itu konyol. Untuk apa aku melakukannya? Filsuf, agar engkau bisa menghindari dari hubungan interpersonal dengan Pak A. Terus, pemuda, tidak mungkin, itu benar-benar mustahil. Jelas urutannya terbaik. Dia melakukan sesuatu yang tidak disukai, bisa menghindari dari hubungan interpersonal dengan Pak A. Terus, pemuda, tidak mungkin, itu benar-benar mustahil. Jelas urutannya terbaik. Dia melakukan sesuatu yang tidak disukai. Itulah alasan aku punya alasan untuk merasa tidak suka padanya. Filsuf, tidak, engkau salah. Ini mudah dilihat kalau engkau mengingat kembali contoh perpisahan dengan orang yang tadinya memiliki hubungan asmara denganmu. Dalam hubungan di antara kekasih atau pasangan yang sudah menikah, dan ada masa ketika setelah mencapai titik tertentu, seseorang menjadi gusar dengan segala hal yang dikatakan atau yang dilakukannya. Terus, misalnya seorang wanita tidak perlu dengan cara pasang makanan, penampilan yang
yang cukup agak minor, terus bisa memicu emosinya. Sekian, terima kasih. Malam kelima, halaman 250 sampai 257. Perbedaan antara yakin dan percaya. Percaya dan yakin adalah sesuatu hal yang berbeda. Percaya adalah ketika kita mempunyai perasaan yakin terhadap orang tersebut, tapi kita masih mempunyai kekhawatiran akan sesuatu yang buruk seperti dimanfaatkan. Dan yakin adalah ketika kita sudah benar-benar mempercayai orang tersebut tanpa syarat. Kita tidak akan takut dimanfaatkan atau ditinggalkan. Malam kelima, halaman 258 sampai 262. Esensi dari bekerja adalah berkontribusi bagi kepentingan umum. Berkontribusi terhadap orang lain berarti memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang tersebut. Dengan kita berkontribusi terhadap orang lain, maka akan muncul perasaan seperti aku bermanfaat bagi orang lain, dan akhirnya ia masuk ke fase penerimaan diri. Sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Thank you for your attention. I hope that what I have to say will be used to you. See ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Kelima, aku bisa mengakui bahwa pekerjaan memiliki aspek kontribusi bagi orang lain. Tapi logika mengatakan bahwa seseorang yang secara resmi berkontribusi bagi orang lain namun sesungguhnya sedang melakukan untuk dirinya sendiri adalah kemunafikan. Lebih buruk lagi, keluarga ini menganggap hal tersebut biasa dan mereka tidak berupaya sedikit pun untuk membantu. Bahkan untuk menggerutu sendiri saat mencuci piring, aku mungkin tidak terlihat terlalu menyenangkan. Jadi semua orang ingin menjaga jarak. Tapi kalau orang lain adalah kawan seperjuangannya, hal semacam itu seharusnya tidak pernah terjadi. Terlepas dari kontribusi yang dibuat seseorang. Kontribusi bagi orang lain sesuai urutan tersebut. Karena menerima dirinya sendiri apa adanya, itulah seseorang dapat memiliki keyakinan pada orang lain tanpa merasa takut dimanfaatkan. Pastinya tidak semua orang di dunia ini adalah orang yang baik dan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada malam kelima terdapat halaman yang berjudul Engkau Bisa Berbahagia Sekarang. Seseorang hanya bisa memiliki kebahagiaan jika dia merasakan kebebasan. Memiliki perasaan subjektif bahwa dirinya berguna bagi seseorang, yaitu perasaan telah berkontribusi. Manusia hanya bisa bersungguh-sungguh menyadari nilai dirinya ketika dia bisa merasakan bahwa aku berguna bagi seseorang. Lalu, dua jalan yang dilewati oleh mereka yang ingin menjadi spesial. Berusaha menjadi anak yang sangat baik atau sangat buruk, tujuannya sama, yaitu untuk menarik perhatian orang lain keluar dari kondisi normal dan menjadi makhluk spesial. Itulah satu-satunya tujuan mereka. Keberanian untuk menjadi normal. Seseorang menolak kenormalan karena menyamakan kenormalan dengan ketidakmampuannya. Menjadi normal bukan berarti menjadi tidak mampu. Seseorang tidak perlu memamerkan keunggulannya. Dan yang terakhir, hidup adalah rangkaian momen. Hidup adalah serangkaian momen yang disebut saat ini. Kita hanya bisa hidup di sini dan pada saat ini. Hidup hanya ada dalam berbagai momen. Hidup yang terencana baik bukanlah sesuatu yang harus diperlakukan sebagai perlu atau tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran Pratama akan membacakan novel yang berjudul Berani Tidak Disukai Malam Kelima. Hidup dengan sungguh-sungguh dan tekan. Misalnya, seseorang ingin masuk ke sebuah universitas, tapi tidak melakukan upaya untuk belajar. Ini adalah sikap tidak hidup dengan sungguh-sungguh di sini pada saat ini. Tentu saja, mungkin ujian masuk itu masih jauh di depan mata. Mungkin dia tidak yakin apa yang perlu dipelajari atau seberapa teliti dia harus mempelajarinya. Dan dia mendapati hal ini merepotkan. Apakah kau sedang memberitahuku untuk mengiyakan cara hidup seperti itu? Tidak memiliki tujuan atau semacamnya juga oke. Silakan. Apa yang sedang kau bicarakan?
Kurasa diskusi ini sudah sampai di tepi air. Apakah engkau meminum air itu atau tidak? Itu terserah padamu. Mungkin teori psikologi Adler dan filosofimu sebenarnya mengubah diriku. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.